luar biasa. Ini kalau dari apa yang dijelaskan tadi, yang menarik adalah bagaimana indikator di tujuan pembangunan berkelanjutan global turun menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional, dan kemudian Gus Menteri menurunkan lagi menjadi SDGs desa. Ini menurut saya sesuatu yang menarik, dan tantangan terbesarnya adalah pemahaman tentang bagaimana membaca data, bagaimana mengolah data, bagaimana mengkoneksikan data atau istilahnya Gus Menteri itu bagaimana mengkolaborasikan atau apa. Nah, saya jadi kepikiran, kalau perlu percepatan, kalau memang dibutuhkan percepatan tentang bagaimana data-data SDGs desa ini kemudian benar-benar memberikan kemanfaatan yang luar biasa kepada banyak pihak. Artinya yang utama mungkin beberapa kementerian yang lain lah ya. Kalau Kementerian Desa pasti, karena ini gagasannya Kementerian Desa, pasti sangat konsen. Tapi bagaimana teman-teman kementerian yang lain juga mulai memahami dan kemudian memanfaatkan, karena seperti yang pernah saya sampaikan, revolusi di desa ini adalah dengan SDGs desa dan badan usaha milik desa. Dan ternyata memang banyak pihak yang belum memahami itu. Bahkan beberapa kemarin sempat saya berbincang dengan salah satu yang ada di badan usaha milik negara yang membawa nama BUMDes. Itu ternyata juga masih belum terlalu ngeh dengan perubahan drastis tentang badan hukum badan usaha milik desa. Nah, SDGs desa dengan kekuatan datanya yang luar biasa, menurut saya ini tantangan terbesarnya ini adalah di Pusdatin dan juga mungkin di Kehumasan atau di Satker atau Satgas yang dulu pernah ada tentang SDGs desa, adalah membuat forum silaturahmi atau forum koordinasi antara Kementerian Desa, pengelola atau penanggung jawab data SDGs desa dengan teman-teman Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di kabupaten, karena setidaknya mereka yang paling dekat, paling bersentuhan, sehingga ketika mereka mengembangkan sistem aplikasi atau mengembangkan sistem pengolahan data, karena di kabupaten seluruh Indonesia sepertinya juga ada Dinas Kominfo, atau juga badan pusat data elektronik dan seterusnya. Nah, ini sepertinya yang perlu dibangun satu komunitas, ada satu ekosistem penyadaran tentang SDGs desa. Ayo dikuatkan bersama-sama. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan menarik. Apakah kemudian ini hanya akan dikerjakan oleh tokoh revolusi desa Gus Menteri sendirian, dan teman-teman kemudian hanya melihat dari jauh, kalau belum ada manfaat, belum mendekat, atau ini juga bisa menjadi bagian bahwa teman-teman supra desa menjadi merasa perlu untuk memahami, mengerti tentang data-data SDGs desa dan dikorelasikan dengan kebutuhan-kebutuhan data dari pembangunan di kabupaten. Saya pikir ini catatan yang saya bisa berikan, dan semoga apa-apa yang sudah dikerjakan ini tidak menjadi kumpulan cerita sejarah, tetapi memang satu proses yang terus selalu ada perbaikan, terus selalu ada pemanfaatan dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini kita akan bertemu
ini nggak terasa sudah hari Kamis, jadi besok sudah Jumat, saatnya bertanya ke Kapus Datin. Jadi topik untuk besok sudah ketahuan, tanya ke Kapus Datin. Kita sarapan SDGs hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi dengan ID room Zoom yang sama, dengan password atau passcode yang selalu sama, tidak berubah. Jadi teman-teman bisa menyimpan datanya untuk kemudian tidak perlu khawatir bahwa ketika terlupakan mendapatkan kabar, sudah tahu bahwa untuk masuk ke ruangan Zoom itu passwordnya apa. Sampai di sini kerabat desa semua, terima kasih Gus Ivan sudah memberikan pencerahannya, cukup berat untuk saya yang sudah lama tidak ikut perkuliahan, jadi bicara-bicara data dan seterusnya. Tapi saya yakin pendamping profesional cukup bisa memahami, dan mari kita selalu berpikir positif, tidak kemudian berpikir bahwa ngapain jauh-jauh, orang yang ini aja belum selesai, RDP aja tidak lancar, sering nggak bisa masuk dan seterusnya, dashboardnya dan seterusnya. Jadi janganlah melihat hal-hal yang kurang, tetapi lihatlah hal-hal yang positif yang sedang dibangun. Dan karena semangat-semangat positif itu, maka kita akan selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik.